Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 peserta Laskar CPNS Kabupaten Mamasa ingin mendiskusikan tentang isu yang terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Diskusi ini dimulai dengan perkenalan. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Jurneti Tayyeb dari Puskesmas Tabulahan sebagai perawat ahli pertama. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Esrayanti Wandira, perawat ahli pertama di Puskesmas Tabulahan. Perkenalkan, nama saya Nurgina dari Puskesmas Tabulahan sebagai perawat ahli pertama. Perkenalkan, nama saya Simon Gayang, instansi penempatan Puskesmas Buntu Malangka sebagai tenaga sanitarian ahli pertama. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita, asal instansi Puskesmas Buntu Malangka sebagai sanitarian ahli pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk membahas isu terkait smart governance, kira-kira apa yang terlintas pada diri teman-teman terkait smart governance? Ada yang mau memberi tanggapan? Kalau saya sendiri sih terkait mengenai smart government itu sendiri, yaitu tata kelola pemerintah ataupun pelayanan yang menggunakan teknologi atau bisa dikatakan era digital, di mana masyarakat dimudahkan. Itu sih kalau saya sendiri. Kalau menurut saya, smart government itu adalah tata kelola bagi instansi pemerintahan untuk memanage bawahannya begitu, yang sehingga mendapatkan output yang efektif dan efisien. Kalau Masih ada yang lain? Kalau saya sendiri, menurut saya, smart government adalah tata kelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan efisien, komunikatif, dan melakukan terus peningkatan kinerja dan inovasi kepada seluruh bawahannya. Seperti itu pendapat saya. Mungkin masih ada? selain itu, smart governance juga dapat diimplementasikan dengan 3 unsur, yaitu kayak pelayanan, birokrasi, dan efisiensi dari kebijakan publik itu sendiri. Terima kasih. Ya, terkait indikator yang disampaikan sama saudara Nurgina itu, yakni indikator pelayanan publik, kan itu terbagi dalam beberapa, termasuk pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana untuk motivasi penyediaan kebutuhan bahan pokok kita sendiri. Adapun terkait kalau pelayanan administrasi di pemerintahan daerah itu mungkin kayak penyediaan KTP, kayak akta kelahiran, bagaimana sistematisnya masyarakat bisa mengurus. Kalau di kesehatan kan bisa kayak pelayanan mobil JKN seperti itu. Intinya kan kalau masalah smart government itu kan diberikan kemudahan. Bagaimana adanya aplikasi itu membuat masyarakat mudah mengakses. Kalau saya sih begitu. Mungkin sedikit Ya, juga betul. saya tentang smart governance ini, intinya mungkin kita menggunakan digital lah, fitur digital untuk mempermudahkan pekerjaan atau pelayanan publik di dalam suatu pemerintahan. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Sedikit mau menyambung pernyataan Kak Dira, kan ini kita mau mempermudah masyarakat dengan melalui mobil JKN misalnya, kita mengharapkan masyarakat dapat berobat di pelayanan puskesmas dengan hanya menggunakan mobil JKN, seperti pendaftaran pertama kali untuk masuk berobat. Kan di mobil JKN itu ada nomor antrian.
bahwa bisa terdaftar melalui mobil JKN dan bisa mendaftar secara langsung ke puskesmas seperti itu. Iya, seperti yang dikatakan sama Anita, mobil JKN juga bisa men-screening mandiri COVID-19, bisa juga men-cek informasi tagihan, sama ini melihat riwayat pelayanan kesehatan kita. Ya, sedikit juga saya menambahkan terkait dengan mobil JKN. Saya rasa memang mobil JKN ini sangat bagus manfaatnya untuk masyarakat. Salah satu keunggulan dari mobil JKN yaitu dengan aplikasi mobil JKN kita dapat mengecek atau memastikan, misalnya ada seseorang pasien yang ingin dilakukan rujukan ke tingkat perawatan yang lebih atas, dalam hal ini rumah sakit. Jadi melalui aplikasi mobil JKN kita bisa mengecek apakah di rumah sakit rujukan tersebut tersedia kamar yang kosong atau tidak. Kemudian yang kedua, melalui aplikasi mobil JKN juga kita dapat melakukan pendaftaran BPJS secara mandiri. Dalam artian, kalau kita belum memiliki kartu kepesertaan BPJS, maka melalui mobil JKN kita bisa mendaftar BPJS dengan catatan BPJS yang kita daftar itu harus BPJS mandiri. Jadi seperti itu pendapat saya kembalikan ke moderator. Mungkin masih ada tambahan? Kalau masalah keunggulan dari mobil JKN sendiri, dapat juga ini dapat mengubah kepesertaan. Kalau misalkan kita lagi pindah tempat atau pindah kota, kita bisa mengubah pelayanan kesehatan pertama kita di tempat domisili yang baru. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Iya, Masih jadi ada tambahan lagi? iya, saya sedikit melanjutkan dari pernyataan Kak Gina tadi. Jadi mobil JKN ini sebetulnya mempermudah karena kita sudah tidak perlu lagi misalnya ingin mengubah fasilitas kesehatan yang kita inginkan atau kita pilih, kita tidak perlu lagi ke kantor BPJS. Kan yang dulu-dulu biasanya kita harus ke kantor BPJS untuk kalau mau pindah vaskes. Tapi sekarang dengan adanya mobil JKN kita lebih dipermudah karena kita bisa pindah melalui aplikasi saja, yaitu di gadget. Mungkin demikian. Masih ada yang ingin menambahkan? Kalau saya sedikit tambahan terkait keluhan dari masyarakat, mungkin gara-gara susah masuk dari mobil JKN-nya. Mungkin kalau saya sendiri sih harus ada penginputan secara manual dari puskesmas kan, seperti itu. Terus harus di-upgrade juga aplikasinya, karena kebanyakan keluhan dari masyarakat itu banyak yang tidak bisa masuk, apalagi kalau banyak yang menggunakan. Kalau saya sih seperti itu. Selain itu mungkin kalau keluhan masyarakat terkait mobile JKN itu mungkin kan masyarakat kita masih banyak yang gaptek, masih banyak yang belum memahami bagaimana penggunaan ponsel atau smartphone. Kemudian kalau mungkin kendalanya kalau bagi masyarakat awam, misal yang bukan terpelajar misalkan, kendala menggunakan mobile JKN itu sangat pasti dirasakan karena harus terdaftar melalui email, melalui nomor telepon. Kan belum tentu mereka semua paham akan proses itu. Ya, inilah yang mungkin menjadi kekurangan atau kendala dalam penggunaan mobile JKN ini, karena tidak semua masyarakat juga misalnya masyarakat di daerah yang tinggal di daerah-daerah pedesaan yang mungkin belum ada jaringan, mungkin mereka juga masih sulit untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi mungkin ada baiknya kalau
dari pihak BPJS itu memberi solusi bagaimana agar supaya penggunaan dari mobil JKN ini juga bisa efisien. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Begini mungkin. Tapi kalau kita Ya, mungkin juga kalau misalkan kan kita sebagai pelayanan kesehatan, kita bisa membantu masyarakat dengan cara login dari aplikasi mobile JKN itu sendiri. Kita bisa membantu cara login di tempat pelayanan kesehatan, yaitu puskesmas kita sendiri. Terima kasih. Ya betul, karena kebanyakan kan puskesmas di sini sudah ada semua jaringannya. Jadi masyarakat bisa langsung datang ke puskesmas, minta tolong sama petugas puskesmas untuk didaftarkan. Terus kita sebagai petugas kesehatan juga kayaknya harus sosialisasi ke masyarakat tentang aplikasi ini, karena masih banyak kayaknya masyarakat yang belum tahu tentang ini aplikasi. Nah, iya, saya setuju sih kalau misalnya masyarakat datang meminta bantuan kepada pelayanan kesehatan, karena kalau mobil JKN digunakan secara efektif, maksudnya secara ini pasti akan birokrasi di pelayanan kesehatan termasuk pengobatan itu pasti efisien dan tidak memakan waktu yang lama. Masih ada tambahan? Kalau kita melanjut ke manajemen birokrasi yang efisien, kan itu artinya tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan atau tanggung jawab, misal dari puskesmas ke dinkes. Apakah teman-teman punya atau mengetahui aplikasi apa saja yang digunakan di puskesmas untuk menjalin birokrasi yang baik kepada dinkes misalnya? Ada tambahan atau masukan? Kalau yang di tempat kami di Puskesmas Tabulahan ada aplikasi kayak Fiker, ya kayak semacam dia melakukan penginputan data dari masyarakat itu sendiri yang datang berobat. Selain itu ada juga kalau dari Fiker. Oh ya. Dimana kalau dari Fiker sendiri bukan hanya dari pelayanan masyarakat, tapi kan yang merujuk juga harus dari Fiker. Fiker yang menentukan mau dibawa kemana pasiennya. Kayaknya juga kalau dari Kesling ada tidak aplikasinya? Ya, kalau dari Kesling sendiri ya nggak ada sih kalau terkait dengan ini rujukan pasien. Cuman untuk pelaporan terkait dengan program Kesling ya ada juga. Di Kesling itu ada namanya aplikasi Smart STBM. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti kegiatan pemicuan, penyuluhan kesehatan tentang penyakit yang berbasis lingkungan itu diinput di dalam Smart STBM. Jadi seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, luar biasa diskusi kita pada hari ini. Jadi, smart governance adalah cara pemerintah untuk mewujudkan tata kelola agar pelayanan berjalan semakin efektif, efisien, dan komunikatif. Dan terkait dengan model JKN, yaitu cara pemerintah atau Kemenkes untuk mewujudkan masyarakat mengakses terkait info kesehatannya. Cukup sampai di sini saja diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.